atas putusannya. Insya Allah masih ada harapan keadilan di negeri ini. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah diuraikan di atas, permohonan pra-peradilan pemohon dikabulkan untuk sebagian. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra-peradilan dikabulkan sebagian, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada termohon sejumlah nihil. Mengingat pasal 1, angka 17 dan 18, pasal 33, pasal 17, pasal 19, pasal 21, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, pasal 176, pasal 177, pasal 361 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili: 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan penggeledahan yang dilakukan termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya nomor SP dah rumah TAP 373/6 Romawi Res .124/2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 18 Juni 2026 adalah tidak sah. 3. Menyatakan penangkapan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP Kap 7036 Res 1.14/2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah. 4. Menyatakan penahanan terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penahanan nomor SP Han 458 6 Romawi Res 1.14/2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah. 5. Membebankan kepada pemohon untuk membebankan kepada termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. 6. Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya. Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2026 oleh Ketua Darmawan Esa, Hakim Pra-Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dan dibantu oleh Bagus Setiawan, Eko Suryono SHMH, panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon dan kuasanya, kuasa termohon serta kuasa turut termohon. Demikian putusan atas permohonan saudara pada pemohon, termohon, dan kuasa turut termohon. Dengan telah selesainya pembacaan putusan ini, dari sebelumnya ini ada perbaikan sedikit ya. Kami berusaha menyediakan salinan putusannya sesegera mungkin, nanti bisa diambil, tapi kami perlu waktu untuk administrasinya ya, bersabar saja dulu. Setelah selesai pembacaan ini, maka kami nyatakan persidangan pra-peradilan nomor 99 selesai dan ditutup. Kemudian pihak Jokowi dengan dukungan backup dia punya kekuatan dari kekuatan duit, kekuatan ya organisasi segala macam, aneh bin ajaib buntutnya. Jokowi belum menunjukkan ijazah aslinya, tahu-tahu kemudian Roy, Tipa sudah ditersangkakan dengan alasan memfitnah, dengan alasan mencemarkan nama baik dan lain sebagainya. Aneh bin ajaib menurut kita rakyat yang bukan lawyer. Karena itu kesimpulan kami yang pengamat ini, pengadilan ini yang dimulai dari Prapit ini adalah dagelan penegakan hukum yang sedang berjalan di Republik Indonesia ini. Kalau nggak dibilang dagelan penegakan hukum, ini adalah permainan politik kotor dari orang kuat yang namanya Jokowi. Dan yang takut ijazah Jokowi terbuka ini bukan hanya Jokowi saja. Orang-orang begundal dia, begundal si Jokowi yang selama ini atau 10 tahun lebih menikmati kenyamanan, kenikmatan yang diberikan oleh Jokowi selama Jokowi menjabat 10 tahun presiden.
Dan kami sekarang menuntut ini dibuka. Dulu ada nasihat orang tua, langit mau runtuh pun hukum harus ditegakkan. Tegakkan. Nah, karena itu kita berupaya skenario dagelan penegakan hukum ini kita harus bisa kalahkan dengan fakta-fakta yang sekarang ditunjukkan, disampaikan oleh para lawyer atau penasihat hukum yang Mas Roy. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya ulang saya lagi, ini adalah dagelan penegakan hukum yang sedang berjalan di negeri kita. Silakan Bapak Ibu kalau mau nikmatin terus. Jokowi tidak akan berani berhadapan-hadapan dengan kami. Kamilah yang membongkar ijazah itu. Jadi tidak ada lagi peluang Jokowi untuk menyatakan ijazah dia itu asli. Dia ini bingung gitu loh. Dipikir dengan memusnahkan barang bukti, membakar pasar pramuka akan hilang. Tidak. Pembuatnya masih ada. Ijazah ini dibuat 2029. Siapa yang membuat? Ya maaf 2012 ijazah ini dibuat. Ketika Jokowi Ahok. Siapa yang membuat itu? Ya relawan itu. Nah, saya temukan dan mengakui bahkan orang yang tertinggi dari relawan itu kerjaan kue sama Eko. Artinya selesai barang ini dibuat di pasar pramuka. Kalau kita bertarung, nanti kita dorong orang itu biar Jokowi itu mukanya berdarah-darah gitu loh. Menangis darah, biar dipermalukan kepada seluruh rakyat Indonesia, supaya tidak ada lagi presiden macam Jokowi yang pembohong ini gitu loh, yang merusak bangsa ini, menghancurkan bangsa ini, dan sok menyatakan ijazah itu asli, padahal palsu, 1000% palsu. Foto itu bukan foto Jokowi, gigi yang gingsul itu bukan gigi Jokowi, bibir Jokowi itu tidak seperti itu. Bibir Jokowi itu kalau kita perhatikan sebelah kirinya miring, yang ini rata, bibirnya agak tebal, itu bukan Jokowi. Kumisnya juga bukan Jokowi. Kacamatanya itu kacamata bangsa apa itu yang depan tuh. Jadi itu memang bohong besar. Jokowi melakukan kebohongan, dan saya yakin kami yang memulai, kami yang akan mengakhiri membongkar ijazah Jokowi palsu. Kepada seluruh rakyat Indonesia, kita lihat sampai titik darah penghabisan, kita akan melawan Jokowi. Kepada para termul, menurut saya segeralah menghindar dari Jokowi. Kami bahwa sidang akan berlangsung. Sidang akan berlangsung ya. Pertama, pada sidang yang pertama adalah pembacaan surat dakwaan yang sudah diperbaiki oleh JPU. Lalu kemudian pada minggu kedua kami diberikan hak perlawanan. Tetapi pada minggu ketiga tidak seperti pada sidang yang lalu. Hakim memutuskan menerima atau menolak. Tetapi nanti keputusan itu di akhir sekali. Ketika sidang pokok perkara berjalan, yang ya kalau melihat dari 148 saksi, ada 712 dokumen, itu akan makan waktu kurang lebih 3 tahun. Jadi posisi saya akan menggantung sebagai terdakwa selama 3 tahun untuk akhirnya dimenangkan gitu loh. Ya, seperti itu. Kejadiannya seperti itu. Kenapa? Karena materi dari surat dakwaan itu sama, malah kurang 10 halaman. Jadi surat dakwaan pertama di mana ditolak, dinyatakan bebas demi hukum, batal demi hukum itu 57 halaman. Tapi ketika kemudian mereka perbaiki itu hanya tinggal 46 halaman. Jadi kita sudah bisa memprediksi bahwa nanti surat dakwaan itu pun akan ditolak. Tapi ditolaknya bukan pada minggu ketiga atau pada sidang ketiga, tapi nanti akhir. Bayangkan, akan terjadi sebuah penyanderaan saya sebagai terdakwa selama bertahun-tahun akhir. Hotman Paris mengaku sempat diminta oleh seseorang yang disebut sebagai orang dekat Solo untuk menghapus video berisi permintaan agar Roy Suryo dan Dr. Tifa tidak ditahan. Namun, Hotman memilih tidak menghapus video tersebut dan justru mengungkap hal itu ke publik. Sementara itu, pihak kuasa hukum Jokowi menyatakan tidak punya kepentingan soal penahanan dan penyerahan proses sepenuhnya kepada aparat. Pengakuan ini. Selamat datang sahabat politik di channel Kabar Politik Viral. Tempatnya kita membedah, mengulas dan menyuarakan fakta-fakta politik paling panas yang sedang menjadi sorotan publik Indonesia saat ini. Sahabat politik, dinamika politik di negara kita akhir-akhir ini semakin memanas. Isu demi isu terus bergulir. Mulai dari perdebatan pembuktian keabsahan dokumen penting pejabat publik, jalannya proses persidangan di pengadilan, hingga sorotan tajam terhadap penegakan hukum dan azas keterbukaan. Sahabat politik, dimanapun Anda berada, masyarakat hari ini tentu menanti satu hal utama, kejujuran dan keadilan yang seadil-adilnya.
Publik sudah semakin kritis dan cerdas ketika ada isu atau tuduhan serius yang mencuat di permukaan, penjelasan yang transparan, serta proses hukum yang akuntabel adalah harga mati. Kita melihat bagaimana pandangan para pakar hukum, kesaksian di persidangan, hingga riak tanggapan dari para netizen di media sosial terus bermunculan. Ada yang menuntut pembuktian secara lugas, ada pula yang mempertanyakan konsistensi penegakan hukum kita. Seperti yang kita tahu, sahabat politik, dalam prinsip konstitusi, tidak ada satupun warga negara yang kebal hukum. Semua sama di hadapan hukum. Sebagai masyarakat biasa, kita tentu berharap para penegak hukum dan lembaga terkait maupun mampu berdiri tegak secara independen tanpa terintervensi oleh kekuasaan apapun demi memastikan masa depan hukum dan demokrasi Indonesia tetap berjalan di jalan yang benar. Nah, bagaimana tanggapan dan pandangan Anda mengenai dinamika politik yang sedang hangat ini, sahabat politik? Sampaikan pendapat dan analisis Anda secara bijak di kolom komentar di bawah, agar kita bisa saling bertukar pikiran. Jangan lupa untuk dukung terus channel Kabar Politik Viral dengan cara like, comment, subscribe, dan bagikan video ini agar Anda tidak ketinggalan update berita dan analisis politik terkini. Baiklah teman-teman semua, mari kita membacakan tanggapan-tanggapan netizen melalui komentar di kolom komentar di bawah. Tak kalah menarik dari cuplikan video ini. Endang Gepoy memberikan komentar, tangkap Jokowi dan bazar-bazarnya. Teman kita Mulyono memberikan komentar, bongkar semua kebohongan yang menyangkut soal ijazah yang dipersengketkan. Teman kita Udini Badi memberikan komentar, tangkap dan adili Rojong Ngibul. Teman kita Nur Zaidi memberikan komentar, tangkap Jokowi, usah bertele-tele. Teman kita Umasman, bongkar semua kasusnya. Teman kita Curfiction memberikan komentar, hari ini berita dari persidangan, mantap, nggak tahu deh besok baru lagi. Teman kita Api DJ memberikan komentar, hahaha, akibat kena prank Pak Jokowi jadi begini nih. Teman kita Muhammad Udin memberikan komentar, termul lapar dapat nasi bungkus lagi. Teman kita Haryanto memberikan komentar, becik ke titik olok ketoro Jokowi kena karma UGM yang mengeluarkan ijazah oyo tekan terus. Teman kita Ibrak Kaliang memberikan komentar, termul terlanjur makan uang haram hasil korupsi Mulyono selama berkuasa. Segala kebohongan dan kelicikan Mulyono akhirnya terbongkar juga. Teman kita Samira Kota memberikan komentar, adili dunia akhirat atas kebohongan yang luar biasa, ranking-ranking dunia saking hebatnya. Teman kita Pak Sugeng memberikan komentar, Pak Presiden Prabowo jangan diam aja dong. Teman kita Zuraida memberikan komentar, tangkap Rektor UGM bersama ternak-ternak JKW, biar mereka merasakan apa yang dirasakan oleh Bambang Tri dan Gus Nur. Memberikan komentar saudara kita Kasna di Lampung, memberikan pendapat, mampus para termul, kelipungan pembohong di puja-puja akhirnya terbongkar kelicikan dan kebohongannya. Teman kita Pak Sugeng 4 memberikan komentar, pembohong harus diadili, sudah memenjarakan Gus Nur dan Pak Bambang, tuntut ganti rugi,
Pak Prabowo, tunjukkan kepemimpinanmu pada rakyat yang ditindas oleh Jokowi. Teman kita Sudirman Dirman memberikan komentar, adili Jokowi kalau ijazahnya palsu karena telah membohongi seluruh rakyat Indonesia. Teman kita Sia Murdiana memberikan komentar, Pak Bowo jangan diam aja, oyo ijazah Jokowi tidak sah, bagaimana sikap Anda? Teman kita Ari Wahyudi memberikan komentar, Jokowi tidak pernah kuliah, gimana mau punya ijazah asli? Teman kita Pestro Lubekele memberikan komentar, kami rakyat biasa berdoa semoga para penegak hukum dan hakim membuat keputusan yang sejujur-jujurnya di atas kasus ijazah JKW mantan presiden ke-7 ini. Teman kita Andi Agustina memberikan komentar, setelah bapak, anak juga harus adili karena sudah menipu dan menindas rakyat selain termul. Teman kita Satuntun Semua memberikan komentar, polisi bela Jokowi dipecat, seluruh termul di penjara, bikin gaduh membela kejahatan terhadap negara dan bangsa. Teman kita BP Budin memberikan komentar, walau 1000 hakim bilang ijazah orang itu palsu, tapi kalau presidennya diam saja bagaimana bisa? Teman kita Dede Radarga memberikan komentar, tangkap semuanya, termasuk para termul, para pihak yang mendukung dan membela si Jokowi, termasuk oknum polisi, pengacara, semuanya, biar pejajal penjara di seluruh Indonesia. Teman kita Wulyoyo memberikan komentar, bongkar tuntas. Teman kita Ida Yulipuso memberikan komentar, sangat setuju dengan ulasan di atas. Teman kita Novi memberikan komentar, diberkatilah kebenaran dan keadilan. Terima kasih malaikatku dan sahabat sejatiku. Teman kita Suhartono memberikan komentar, ini sidang sinetron halusinasi Taufik. Teman kita Suram Klaten memberikan komentar, skemana perjuangan rakyat Indonesia. Teman kita Ibrahim Zain memberikan komentar, hakim dan semua penegak hukum lainnya yang tidak mau disuap, tidak mau makan uang haram, pasti baik, jujur, berani dan tegas untuk menegakkan sebuah kebenaran. Teman kita Mawardi memberikan pendapat, semoga tidak ada serangan fajar siang sore malam. Teman kita Mar Suzuki memberikan komentar, Pak Cika jujur pasti makmur hidupnya, buat pribadi atau buat orang lain. Teman kita Erianto memberikan komentar, ya Allah tuntaskan masalah biar Pak Presiden bekerja maksimal, nanti enggak Gibran lagi. Teman kita Toho Kian Toto memberikan komentar, tangkap JKW adili dan hukum berat, gantung di Monas sebab telah menipu 300 juta rakyat Indonesia. Teman kita Suhonor 3 memberikan komentar, ternyata benar dugaan Pak Nababan kalau si Kurap itu pemain, katanya waktu suruh ganti baju di rumahnya malah ganti baju di bandara. Kayaknya takut kalau ketahuan belangnya. Teman kita Suliang Lian memberikan komentar, udah kepalang basah gimana pun ijazahnya nggak mungkin ditunjukkan, malu bukan main nantinya. Teman kita Siti Pathitan memberikan komentar, nggak ada orang jahat, rakus berkuasa, hanya Allah yang kuasa segalanya. Orang-orang jahat berencana Allah ya netuin, tinggal tunggu aja apa yang bakal terjadi pada orang jahat, rakus, korupsi, maling, hidup ada itu hitungannya, jahat balik
ke kiri sendiri. Hidup Allah, ngatur jalankan apa ada, jangan rakus bikin sengsara tuannya. Mudah-mudahan orang baik berani, sehat, panjang umur. Allah melindungi orang baik. Amin. Hidup sia-sia amal, perbuatan musnahkan orang rakus bikin sengsara rakyat. Ya Allah, buktikan. Kasihan orang baik yang kena pukul di penjara, digebukin, siap yang jahat-jahat mati, biar kapok ya, bayarin gede dibelain gak sadar aja menanti orang rakus. Teman kita Mawardi memberikan komentar, loh kalau ijazahnya palsu berarti gelar raja di mana-mana itu aba-aba ya. Teman kita Gadis Onyo memberikan komentar, walau bagaimanapun juga yang namanya bangkai busuk disimpan serapi mungkin tercium juga. Teman kita Singat Sionotol memberikan komentar, JK dan termulnya harus pidana. Teman kita Sunarti memberikan komentar, ya Allah, hidup hanya sementara, kok masih pada berani bohong, ya Allah, berilah hidayah. Teman kita Yosif Finik memberikan komentar, alhamdulillah hakimnya jujur sesuai dengan suara hati rakyat Indonesia. Kebohongan itu tidak akan sempurna meskipun ditutup rapat setebal beton. Tuhan itu pasti akan menunjukkan kebenaran. Demikianlah teman-teman beberapa pendapat-pendapat kita netizen yang sangat mendukung dan sangat mengikuti perjalanan politik di Indonesia. Terima kasih sudah bersama kami dari awal hingga akhir, dan kami ucapkan selamat berjumpa lagi. Salam NKRI.